Ni, 56, pria paruh baya asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sempat mendatangi rumah adiknya untuk meminta beras, sehari sebelum meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan. Korban diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah bercerai, ia memilih tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan hampir berumur 1 abad. Adik korban, Tita, 43, mengatakan kakaknya kerap datang ke rumahnya untuk meminta beras guna memenuhi kebutuhan makan. Datang ke rumah itu Minggu, 1 Maret 2026, siang. Memang wajahnya terlihat murung dan setengah ditutupi kain kupluk. Saya sempat tanya kenapa, tapi katanya hanya sedang kurang enak badan, ujar Tita kepada Kompas.com di rumah korban, Rabu, 4 Maret 2026, petang. Menurut Tita, saat itu ia memberikan nasi lengkap dengan lauk agar bisa langsung dimakan kakaknya bersama ibu mereka yang berusia 99 tahun. Namun tidak lama setelah korban berpamitan, seseorang memberitahunya bahwa ada seorang pria yang terjatuh di jalan depan rumah dan diduga pingsan. Saya langsung ke jalan dan melihat kakak saya sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Lalu ada pengendara motor yang membantu membawa kakak saya ke rumah emak, katanya. Tita kemudian menyusul ke rumah orang tuanya dan mendapati kakaknya masih belum sadarkan diri. Keesokan harinya meninggal dunia. Saya melihat di wajahnya ada bekas luka lebam. Waktu itu saya kira lukanya akibat jatuh ketika pingsan di dekat rumah saya, ucapnya. Setelah peristiwa tersebut, Tita mengatakan dirinya akan mengambil alih tanggung jawab merawat ibu mereka yang sudah lanjut usia. Namun rencananya sang ibu akan dibawa ke Bogor untuk tinggal bersama saudara tertua mereka. Kalau sehari-hari kakak saya ini tidak bekerja tetap, hanya kerja serabutan, itu pun kalau ada yang menyuruh. Jadi tulang punggung, merawat emak, kata Tita. Sebelumnya diberitakan, Mi meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan akibat tuduhan mencuri labu siam. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, korban meninggal di rumahnya di Desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, 2 hari setelah peristiwa penganiayaan. Peristiwa itu bermula ketika terduga pelaku berinisial W memergoki korban mengambil labu siam dari kebunnya. Pelaku kemudian mengejar korban hingga ke depan rumahnya. Di lokasi tersebut, korban diduga dipukul menggunakan tangan kosong dan ditendang. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di bagian mata, kepala, dan leher, serta memar dan lecet di bahu dan lengan. Korban juga mengalami hidung berdarah, pusing, muntah-muntah, serta benjolan di bagian belakang kepala.